Pagi itu, setia menyapa, menandai diawalinya setiap kisah. Dari langkah-langkah yang tidak hanya kulalui, tapi juga dirinya. Dan juga kamu. Dan tentu saja, tidak ada yang bisa menandingi. Meriahnya peristiwa saat kita masih berstatus seorang pelajar. Jangan tanya seperti apa. Karena kamu sendiri pasti punya kisah tersendiri. Tentang kisah bagaimana kita tertawa, Tentang cinta yang telah bersemu. kecemburuan yang selalu hadir mengganggu hati kita. Kekeliruan yang telah terjadi di sini. Bahkan berselisih paham dan menutupi diri. Itulah langkah-langkah yang merupakan awal dari pilihan yang kita ambil. Di samping itu, terkadang kita lupa bahwa ada seseorang yang selalu memperhatikan kita dari jauh dan membimbing kita dari jarak yang begitu dekat. Yang tak pernah lelah meski kita terus berulah. Yang siap membuka mata, telinga dan tangan mereka untuk merangkul agar kita menjadi insan yang mampu meraih mimpi setinggi apapun itu. Merekalah yang selama ini terus mengisi hari-harimu. Untuk terus mendukungmu dengan cara yang berbeda.
Merekalah teman yang selalu berjalan di sampingmu. Merekalah guru yang selalu berjalan di belakangmu. Di sini tuh, di sekolah ini tuh banyak senangnya dan juga banyak sedihnya. Intinya 1 tahun pertama gue di sini tuh gue anggap masa-masa terberat gue, karena banyak banget yang gak suka sama gue sering dimusuhin. Kalau misalnya kita lagi marah-marahan, kalau misalnya kita lagi mulai tuh kubu-kubuannya, terus kita diem-dieman, ya gitu, terus yang ini main ke sana, yang ini main ke sini, terus nggak sering ngobrol bareng, nggak sering main game bareng atau bercanda bareng lagi. Itu doang yang gue sedihin sih, kurang kebersamaan kita. Kita berempat, kenal Nurul, Dinda, Lia sama kita pokoknya sama Nia. Kita main tuh berempat sampai waktu itu nggak tahu gosip atau apa, akhirnya kita kena kasus. Kasusnya itu karena katanya kita mainnya berempat doang, nggak main sama yang lain gitu. Akhirnya kita dipanggil, gue sama Nia dipanggil. Kalau sampai misalnya bilang kalau kalian tetap main berempat, nggak tahu waktu itu ancamannya apa, tapi sampai ke hati. Waktu gue seneng banget tuh waktu kita nyatu, waktu kita foto-foto di sini tuh, situ tuh kayak baru pertama kali ngerasain yang kayak belum gak ada kubu. Waktu itu pernah gue itu ke kantin dalam keadaan semua itu baik-baik aja, semuanya itu kayak gue nggak punya masalah. Gue cuma keluar kelas, gue ke kantin, gue kayak ya udah ke kantin doang. Tapi tau tuh pas gue masuk kelas, semua anak cewek pada musuhin gue. Kan kayak apa ya, gila nih orang tuh pada kenapa gitu. Dan mereka semua bilang kalau penyebab mereka musuhin gue itu karena gue anak emas. Sebenarnya gue selama di CIM itu banyak banget ya, apalagi gue 3 tahun di sini, bener dari awal gue banyak banget ngalamin senengnya, dukanya, pokoknya semuanya itu gue ngerasain. Terus gue juga dari dulu kelas 10 kan suka naik turun gitu loh, kayak kadang gue jadi pegangan guru, kayak gue tahu gitu ada sesuatu masalah apa nih, lagi ada apa nih di sekolah, jadi gue tahu. Atau nanti bisa juga gue jadi anak yang lagi diperbincangkan sama guru gitu, karena gue ngelakuin sesuatu yang salah mungkin di mata mereka. Jadi gue selalu kayak gitu flow-nya dari kelas 10. Awal masuk kelas 10 gue pernah dikatain sampah sama guru produktif, hampir dilemparin bangku, tapi emang itu murni kesalahan gue, karena gue tugasnya emang rada-rada, karena di situ kita belum ngerti sama sekali. Gue ngerasain karena gue udah 6 tahun jadinya agak bosan. Perasaan itu tuh kayak baru kayak baru ketemu, terus sekarang tuh mau pisah aja gitu. Gue walaupun masuk kelas 2 dan sekarang gue kelas 3, gue ngerasa di sini udah kayak asli pribumi. Maksudnya asli pribumi selama gue 3 tahun, berasa buat 3 tahun gue di sini. Karena apa? Gue dapet di sini susah, sedih, senangnya. Apa ya? Selama gue dari SD sampai SMP tuh gue sering banget dimusuhin karena gue anak yatim. Jadi kayak gue dikatain, pernah gue di SD tuh 4 kali atau lebih lah dikatain anak yatim. Tapi gue merasa di SMK ini ya nggak ada lah yang kayak gitu kan, aman-aman aja kan. Ya gue berbaur sama siapa aja gue juga jadi. Terus guru-gurunya juga lumayan lah, enak-enak. Jadi awal-awal masuk itu masalah yang gue bikin di CIM, kayak ada dulu yang namanya Irsyam. Gara-garanya dia pelit sama gue, dan ya gue baru masuk baru berapa minggu motornya udah gue masukin aula. Emang gue dari sekolahan yang lama juga emang udah terkenal barbar sih. Jadi apapun yang gue lakuin
yang mau gue lakuin, jadi gitu. Gue merasakan di sini merasakan kesenangan, kegembiraan, tak makan murid pada merki-merki anjing, pelit-pelit. Saya minta kadang nggak dibagi, tapi tidak apa-apa, itu menjadi ladang. Kadang saya memberikan mereka sebuah kezoliman, mereka tertindas, tapi itu ladang pahala untuk mereka. Mereka jadi sekarang mereka bahagia, jadi merasakan wah Alfer ternyata adalah pribadi yang sangat ya pokoknya dibanggakan umat lah. Kelas 3 gue masuk sini karena gue pindah sekolah itu udah hampir 3 kali sama ini. Sekolah pertama gue di Jagakarsa, yang kedua di Yadika, terus baru gue kesini. Tadinya sebelum kesini gue nggak mau yang namanya sekolah lagi karena menurut gue udahlah gitu, capek gue sekolah lagi, belajar lagi, kayak males gitu, ketemu mata pelajaran, ketemu soal tuh gue udah males. Tapi waktu gue masuk sini, gue tahu sekolah ini tuh dari pokoknya nyokap gue tadinya nggak ngizinin buat masuk sini, akhirnya diizinin juga buat masuk sini karena udah nggak ada sekolah pilihan lagi. Pertama kali gue masuk sekolah ini kayak gimana ya, sepi gitu, kelasnya dikit, ya biasa-biasa aja sih. Tapi lama-kelamaan gue punya banyak temen di sini, gue ngerasa seneng di sini. Gue temu teman-teman yang konyol, yang lucu, apalagi pas di kelas 10 gue sempat ditantang suruh botak di cin, dan itu gue lakuin sampai satu kelas dihukum gara-gara gue doang. Gue dulu juga pernah suka sama seseorang ya, di satu kelas. Padahal gue janji dulu sama temen gue, ada namanya Fitra, gue janji sama dia, gue nggak bakal pacaran sama satu kelas. Tapi nggak tahu kenapa seketika gue suka sama seseorang kan. Ya akhirnya gue jilat lidah gue sendiri, dan ya gak kesampean jadi sama dia. Gue pengen mengamati apa sih yang bikin kita nggak bisa nyatu, kita selalu kubu-kubuan kayak gitu-gitu. Gue pengen anak-anak tuh udahlah nggak usah mikirin gue kayak gini sama dia, gue rahasianya sama dia apa segala macam, tapi tuh ayo kita saling ngerangkul bareng-bareng, main bareng-bareng, cerita bareng-bareng, ketawa-ketawa bareng. Maksud gue tuh di sisa waktu kita yang cuma tinggal sedikit lagi, apalagi kita bener-bener udah ada namanya di penghujung sekolah ya gitu, kelas 12 kan. Setelah ini udah kita nggak sekolah lagi gitu. Maksudnya kalaupun iya kuliah pun juga kan anak-anaknya pasti individualis gitu kan, kayak nggak bukan kita yang sekelas terus langsung kayak rame-rame temenan bergeng gitu, enggak. Menurut gue dalam waktu beberapa hari ini sampai nanti video ini ditonton, di saat itu juga gue pengen kalian semua tuh pelukan lah gitu, pelukan, kita merangkul bareng-bareng, kita ngelukis kenangan yang bener-bener unforgettable, yang bener-bener kita nggak bisa nih ngelupain masa-masa ini, walaupun mungkin acaranya nanti sederhana atau acaranya justru malah bagus banget. Apapun keadaan saat kalian nonton video ini, gue pengen kita tetap sama-sama ngerangkul, kita tetap temenan bareng-bareng. Udah banyak cerita, udah banyak kenangan di sini, udah seneng-seneng bareng, ketawa bareng, susah seneng bareng. Tapi sekarang udah mau pisah. 3 tahun ya. Sejak gue masuk CIM sih ya, di tahun 2016, ya gila aja gitu. Gue kan dulu di pondok ya, terus pas keluar tuh berasa kayak orang gue gitu kan. Terus kayak ini apaan. Gue masuk CIM tuh kayak waduh, nih gue bakalan terasingkan nih anjing gitu kan. Terus ya alhamdulillah aja gitu, bocah-bocah maksud gue murid-murid di sini tuh pada kayak friend gitu kan. Ya gue bersyukur, gue seneng gitu kan. Terus gue kayak alhamdulillah gue diterima gitu di sekolah ini gitu. Ya, jadi salah satu dari mereka, dan
ya terus sampai akhirnya gue bisa naik di kelas 2, terus gue ngerasain rasanya PKL, gue ngerasain rasanya kerja, itu seru banget. Terus main sama bocah-bocah, syuting film, bikin ini bikin itu, kerja kelompok, itu pengalaman mantap lah, seru lah pokoknya. Terus sampai akhirnya gue bisa naik ke kelas 3, terus dan beberapa minggu lagi gue lulus dari sini gitu kan. Ya gila aja gitu loh. Yang nggak bisa gue ungkapin banget lagi di sini, kenapa harus cepet banget gitu waktu, ya kan? Bentar lagi udah mau lulus aja, 14 hari lagi. Dan di sini gue ngerasa berat banget. Gue ngerasa beratnya karena gue harus berpisah sama, ya di sini gue harus berpisah sama guru-guru gue yang udah gue anggap orang tua gue sendiri, teman-teman gue yang gue udah anggap saudara-saudara gue sendiri, ya kan? Gue ngerasa berat banget, sumpah. Ya mau gimana lagi, pasti pertemuan bakalan ada perpisahan, ya kan? Yang bikin gue sedih sih, semakin kita gede, kayak mungkin kelas 10 menurut gue kita sama-sama banget. Walaupun ada kubu ini, tapi kita benar-benar sama-sama banget, benar-benar saling ngerangkul banget. Terus naik ke kelas 11, masalah-masalah datang, mungkin yang masalah tentang cowok, masalah guru, masalah iri-irian, masalah ya yang kayak masalah-masalah sepele yang kita jadiin masalah, ya namanya anak peralihan dari kelas 10 ke kelas 11 gitu. Gue tuh kadang sedih banget, yang tadi gue bisa main sama Aurel gitu, sama Vira, terus sekarang udah jarang banget main. Gue pengen gitu bareng-bareng, tapi kayaknya ada aja yang ngebuat jauh. Kadang gue cuma main 8 kan, kadang gue ngerasa kurang. Masa temen gue cuma 8? Ya lu juga temen gue, tapi kayaknya kenal tapi kayak nggak kenal gitu. Gue sedih. Gue pengennya kita kan satu kelas bareng-bareng gitu mainnya, terus nggak ada omongan di belakang, nggak ada sirik-sirikan. Udah, kita saling nerima kekurangan sama kelebihan masing-masing aja. Lu punya kelebihan, gue juga punya kelebihan. Lu punya kekurangan, gue juga punya kekurangan. Jadi kita saling ngelengkapin. Gue sedih banget kalau misalnya gue di SMK beneran cuma punya temen 8, itu nggak kayak sekolah lain, bener. Setelah kita lulus, gue pengen kita masih tetap sering-sering ketemu, karena gue pasti bakal kangen lawakannya Alver, ngantuknya Ihsan, omongan bacotnya Bagas, lemesnya Dimas sama Raf yang bikin gue aduh anjing nih orang. Kita jangan saling lupa dari mana kita berasal, karena kita di sini berjuang bareng-bareng. Masa iya lu lulus lu bakal lupain begitu aja? Kan pahit, gak enak banget loh. Kita ngukir kenangan ini susah payah bro. Lu lulus bakalan lu lupain semuanya. Pahit lu namanya. Semoga nggak pada lupa kalau udah pada sukses. Karena kita berawal dari nol kan di sini. Kita pernah berjuang sama-sama, walaupun kita
di setiap proyek nggak satu kelompok, tapi ada aja respectnya buat dateng, buat ngebantu, walaupun ada beberapa yang cuma dateng buat nyampah doang, tapi seenggaknya ada rasa respect mereka ke kita. Buat kalian jangan pernah lupain, karena kita juga pernah pernah bareng-bareng gitu, pernah berjuang bareng-bareng. Ya udahlah, terus sukses UN-nya. Mau bilang sama kalian, kalau udah pada lulus jangan lupa. Ya semoga Cim kedepannya lebih sukses, terus guru-gurunya lebih mantap-mantap, terus dapat guru jurusan yang lebih niat ngajarinya gitu kan. Terus murid-muridnya juga lebih oke lah, pokoknya tetap oke. Terus seangkatan gue juga masih pada main lah gitu. Pasti berharap setelah kita lulus semuanya nggak ada yang sombong atau lupa sama temennya masing-masing. Ingat kumpul terus ya. Jangan pernah lupain teman-teman lo. Jangan pernah lupain kenangan yang udah lo terima di kelas ini. Buat itu sebagai pelajaran buat lo ke depannya gimana. Jangan sampai lo jadi beban di masyarakat. Jangan sampai lo gagal di masyarakat. Lo harus bisa sukses dan berhasil ke depannya. Kita belajar dari pengalaman gimana kemarin kita ngelakuin salah. Buat kedepannya kita harus jadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita harus sukses sama-sama, main sama-sama tetap, jangan ngelupain, jangan sombong. Semoga sekolah ini makin maju. Semoga kalian nggak pada sombong. Pokoknya tetap berjuang, jangan lupain kita semua. Kita tetap jadi sahabat. Mungkin setelah ini gue berharap kita nggak ada kubu-kubuan, malah kita kalau bisa bikin film bareng tuh. Mana ada palkor di antara kita. Iya dong, jadi kalau nanti ada mau reuni-reunian ala-ala, ya pasti ada ya satu orang palkor, entah itu gue atau yang lain. Habis lulus, mudah-mudahan kita bisa ngumpul lagi. Jangan lupa bersyukur. Terus jangan lupa sama guru juga, kan kita sukses nih karena guru. Intinya jangan pada lupa lah sama kita. Terus juga kalau misalkan mau kumpul bareng-bareng, jangan cuma ngomong doang. Buat kita bisa sukses bareng-bareng meskipun di tempat berbeda, bisa gapai apa yang kita pengen. Semoga lu pada sukses dah. Dah itu aja. Karburator bajai, iya. Iya, semoga yang cowoknya nih ya, rambutnya kuliah pada gondrong semua dah. Kita buat cerita macam cerita dongeng, ini semua nyata. Ada jenuh juga sedih, canda tawa kita bersama. Walau datang tak bersama tapi tetap satu arah. Bukan minyak dan air, kami pun menyatu. Walau terkadang sering kami buat gaduh. Dengan hati yang sabar kau hadapi itu. Terima kasih semua atas bimbinganmu.